Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Persidangan antara Rezky Aditya dan Wenny Aryani ini sedang berlangsung, dan sebenarnya bukan persidangan ya, tapi gugatannya sudah diajukan dan mereka sekarang sedang proses mediasi. Sepertinya akan menuju ke proses berikutnya, tapi kita langsung akan lihat dari kartu kira-kira apa yang terus kemudian terjadi, karena rasanya berita ini terus kemudian seperti hilang saja seperti itu. Walaupun Wenny Aryani ini terakhir diundang di acara Bang Hotman dan di acara Kopi Viral. Kita langsung akan lihat menggunakan kartu-kartu seperti apa ini nanti akan terjadi. Apakah nanti memang akan dimenangkan atau malah ya kasus ini akan hilang saja. Kita akan lihat bahwa mediasi ini sebenarnya berlangsung, tetapi Rezky Adityanya ini tidak datang dikarenakan kalau tidak salah sakit, sehingga cuma diwakili oleh penasihat hukumnya atau lawyernya, dan hal seperti ini memang lazim terjadi, dan memang ya kalau sakit tidak bisa datang. Tetapi ada pertanyaan, kalau sakit tapi konten YouTube-nya naik terus, ya itu kan di rumah. Mungkin saja takut karena kondisi PPKM seperti sekarang. Cuman memang yang saya lihat di sini ini memang akhirnya nggak akan pernah dihadiri. Dan nanti kalau melihat ini, sepertinya persidangan pun akan seperti itu pula. Nah, kadang-kadang kalau seperti ini orang bertanya-tanya, ini sebenarnya apa yang terus terjadi? Apakah memang hal seperti ini lazim atau bagaimana? Tapi ya ini adalah sesuatu yang lazim. Tapi lazimnya biasanya jika ternyata salah satu ini menganggap kalau yang lainnya itu mungkin ya, dia merasa mungkin yakin akan menang. Seperti itu, akhirnya mereka tidak hadir. Tapi apakah memang kemenangan yang akan didapat, kita masih belum tahu. Tetapi yang pasti, jika apapun yang akan terjadi di sini, saya sih akan melihat bahwa nanti nggak akan ada persidangan. Dan kalau saya kira di sini sepertinya memang saat ini bolanya ini masih dipegang oleh Rezky Aditya atau pihak Rezky Aditya. Seperti dikabarkan bahwa lawyernya kalau nggak salah ini berganti. Kalau tadinya dari pihak dia terus kemudian berubah jadi dari pihak yang lain di sini, yang akhirnya kalau saya bilang ini dia tidak akan hadir. Dan ya mungkin nanti keputusannya kita belum tahu apa, tetapi yang pasti rasanya saya lihat akan agak susah untuk Wenny ini mendapatkan apa yang dia inginkan di tahap yang sekarang ini tadi. Tapi apakah memang ini akan jadi sebuah akhir yang buruk bagi Wenny Aryani dan putrinya Keke, kita belum tahu. Tapi kita akan lihat bahwa kalaupun ternyata nanti ini sekarang ini terjadi, sepertinya memang kalau saya lihat loh ya, ini mungkin pihak Rezky ini, si Rezkynya sendiri itu pengen, tapi sepertinya memang ada sebuah arahan untuk sebaiknya diam saja. Dan ini arahannya jelas kalau menurut saya sih ingin meredam semua pemberitaan yang sedemikian besar ini tadi, yang ya walaupun akhirnya Wenny yang muncul, tapi menurut pengakuan Wenny ini terjadi karena itu semua dimulai dari pihak Rezky yang memberitakan ini tadi. Tapi seperti ini adalah satu hal yang kalau saya pikir di sini persidangan kali ini, apalagi kalau melibatkan public figure, memang akhirnya public opinion ini jadi penting. Dan sepertinya yang dilakukan oleh Rezky ini atas nasihat dari seseorang atau satu orang yang memang dimintai pendapat dan terus kemudian dia turuti di sini adalah untuk didiamkan saja. Dan seakan-akan memang kalau kita lihat di kontennya di YouTube-nya, karena ya kita temui Rezky Aditya hanya di situ bersama istri dan anaknya, ya dia tetap terus mengupload seakan-akan memang tidak terjadi apa-apa. Nah, apakah memang yang di sini diminta, apakah akan ada pengakuan atau tidak? Tapi kalau secara pribadi, mungkin orang-orang ini bertanya-tanya, at least dijawablah, ditunjukkan apakah mengiyakan atau menolak. Dan jika menolak, karena apa? Tapi ini seakan-akan memang ya dia tidak pernah membuka suara sama sekali. Semua selalu lewat penasihat hukumnya. Dan ini juga sesuatu, kembali lagi, ini sesuatu yang memang dibenarkan dalam hukum. Tetapi terus kemudian orang melihat bahwa ya akhirnya Wenny ini yang berusaha keras untuk mendapatkan, tapi dari pihak yang lain ini cenderung memang lebih pasif dibandingkan Wenny. Tapi kalau melihat seandainya ini nanti tidak berakhir seperti yang memang diinginkan, berakhir diinginkan tuh akhirnya bukannya diakui ya, tapi akhirnya memberikan pernyataan. Intinya itu, apakah mengiyakan atau menolak. Nah, kalau saya pikir di sini sepertinya ada satu upaya yang akan dilakukan lagi. Jika ini tidak berhasil, Wenny sepertinya memiliki sebuah senjata yang lain yang akan dipergunakan. Ini sesuatu yang saya tidak tahu itu apa, tetapi saya yakin-yakinnya jika ini tidak berhenti di pengadilan yang sekarang, maka kasus ini akan dibawa lagi. Jadi
ini bukan satu percobaan terakhir, tapi saya lihat ini baru permulaan. Dan kalau saya lihat di sini, ini akan bergulir ke sesuatu yang akan next level. Nah, apakah itu kita akan tunggu nanti? Tetapi yang saya lihat, jika di sini tidak sampai atau tidak tercapai sebuah pengakuan atau penolakan, maka WNI pasti akan melakukan sesuatu. Dan saya lihat ini, sesuatu ini sudah disiapkan. Bahkan semenjak dia sebelum melakukan ini, dia sudah siapkan semua. Dan nanti ini adalah sesuatu yang saya yakin ini pasti akan terjadi. Dan kalau ditanya di sini, walaupun tetap dalam kondisi bertahan atau tidak mengiyakan atau apapun, saya lihat sih eventually pada akhirnya nanti Rezky Aditya ini akan buka suara. Nah, apakah ini akan dipublish atau tidak, ini yang saya sanksikan. Sepertinya dia akan mau bersuara saat semuanya ini sudah mulai terdam. Orang tidak membicarakan, dia akan bersuara. Bersuaranya kepada siapa ya? Tentu saja kepada ibu dan anak ini tadi. Saya lihat sih ini pasti akan terjadi. Dia tidak akan terus diam. Dan mungkin apa yang disarankan ini tadi eventually nanti pada akhirnya mungkin akan dilanggar. Dia akan akhirnya ngomong. Mungkin apakah karena senjatanya ini dikeluarkan dia akan ngomong, kita belum tahu. Tetapi nanti itu pasti akan muncul. Pengakuan atau penolakan itu pasti terjadi. Dan nanti yang akan saya lihat, dia tidak hanya akan ya itu tadi diwakili, tapi walaupun didampingi oleh penasihat hukumnya, dia akan berbicara sendiri. Ini adalah satu hal yang pasti akan terjadi dan kita akan nanti kira-kira kapan. Dan saat itu tadi terjadi, saya lihat nanti di sini sebuah fakta akan terkuak. Dan fakta ini adalah fakta yang selama ini membuat bingung orang-orang, dan ini akan muncul. Fakta ini akan menggemparkan, dan saya pikir sih kita akan nanti ini akan keluar langsung dan akan diucapkan secara langsung. Sehingga kalau sekarang ini terjadi, ini masih sesuatu yang baru awalan. Dan semoga memang nantinya apapun ini, penolakan atau pengakuan, ini akan segera muncul karena sudah kadung keluar dan didengarkan oleh masyarakat. Mereka pun bertanya-tanya. Walaupun ini sesuatu yang ranahnya pribadi, tetapi salah satunya adalah public figure. Dan di sana terletak harapan, kepercayaan, dukungan dari masyarakat yang tentu saja masyarakat yang menjadi fans ya terutama ini berhak untuk diberitakan. Dan saya pikir ini adalah satu hal yang akhirnya ya menyatu dengan sebuah konsekuensi menjadi seorang public figure itu sendiri. Kalau ditanya di sini, terus kemudian nasibnya akan seperti apa untuk Rezky Aditya? Karena dia yang jelas-jelas memiliki karir yang paling gemilang di sini. Ya Citra Kirana sih iya, tapi kalau di sini kan yang diarahkan ke arah situ. Kalau saya pikir ini sih nggak akan mengganggu. Ya kalaupun mengganggu, kayak mengganggu sedikit sekali. Jadi untuk Rezky Aditya sebenarnya nggak perlu takut. Kalaupun dia mengiyakan atau menolak, ini nggak akan mengganggu karirnya. Dia akan baik-baik saja. Bahkan kalau saya bilang di sini malah akan mengangkat brand dia ini tadi, mengangkat sebuah positioning dia ini tadi. Dan kalau memang ini terjadi, seharusnya ini akan jadi sesuatu hal yang positif. Mengingat bahwa semua orang memiliki masa lalunya. Dan masa lalu semua orang dan masa lalu kita itu nggak semuanya bisa kita banggakan. Dan saya pikir ini menunjukkan dan semakin menunjukkan bahwa apapun yang dia peroleh saat ini adalah sebuah perubahan. Dari sesuatu yang tidak lebih baik menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Dan kalau ini malah orang-orang tahu, saya pikir ini akan menimbulkan simpatik, akan menimbulkan semua dukungan yang akan lebih besar lagi. Sehingga apapun itu, pesan saya untuk Rezky, katakan saja. Kalaupun enggak, bilang saja enggak. Kalaupun iya, diiyain juga ini enggak akan jadi sesuatu yang akan menghancurkan karir. Ini adalah satu hal yang kita nanti. Dan memang walaupun kembali lagi ya di sini ya, lah ini kan tapi masalah personal ya, balik lagi ke kartun sebelumnya tadi, karena sudah kadung ini diangkat ya, orang-orang rasanya berhak tahu ini endingnya akan seperti apa. Dan kalau ditanya, terus nanti istrinya akan seperti apa, anaknya bagaimana? Kalau saya pikir istri dan anaknya ini melihat ini sebagai sebuah hal yang ya, ini adalah satu hal yang sooner or later ini pasti akan terjadi. Dan jika ini terjadi, akhirnya dia menjawab, tidak ada waktu yang lebih baik dibandingkan sekarang. Karena dibanding sekarang ini tidak pernah ada jawaban akan membawa satu keraguan, satu keheranan masyarakat yang malah akan berakhir tidak baik. Jadi kalau saya pikir di sini segera selesaikan, keluarga tetap akan mendukung dan tidak akan ada apa-apa. Saya jamin ini adalah sesuatu yang akan baik ke depannya. Dan kalau boleh saya katakan dalam long run ini nanti akan seperti apa? Ini akan berakhir dengan happy ending. Semuanya akan baik-baik saja. Semua akan pada tempatnya. Dan saya pikir sebenarnya karena WNI ini pun juga tidak menuntut untuk mengakui terus harus menjadikan anaknya atau apa.
Ini sesuatu yang bisa dibicarakan, sesuatu yang masih di tangan mereka, dan saya pikir seharusnya ini akan jadi satu kebahagiaan untuk semuanya. Dan kita lihat bahwa sebenarnya yang paling penting untuk anak-anak ini tadi, jangan sampai mereka meragukan apa pilihan orang tuanya, dan tahu siapa sebenarnya mereka, dan siapa saja saudara atau orang tua yang sebenarnya. Saya pikir ini adalah hal yang paling utama, mengingat ya kalau sebagai orang tua kan masanya ini kan ya sudah hampir selesai. Nah, anak-anak ini bahkan belum dimulai. Sehingga saya pikir keputusan yang terbaik adalah mengatakan yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton konten saya. Terima kasih sudah menjadikan tayangan-tayangan ini menjadi inspirasi kalian semua. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan, silahkan hubungi nomor di bawah ini dan saya akan bukakan kartu. Kapankah itu, dimanakah itu, silahkan untuk lihat ketentuan yang akan saya berikan. Sebelum itu terjadi, salam untuk keluarga, sehat selalu, dan sampai jumpa.